Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman perbankan dan juga teman-teman mahasiswa. Kembali lagi kita belajar dalam teori akad mudharabah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai akad mudharabah di dalam Undang-Undang Nomor 7/46 Peraturan Bank Indonesia tahun 2005. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46 tahun 2005 ini mengatur beberapa aspek di dalam prinsip syariah, yaitu di dalam penghimpunan dan juga penyaluran yang berdasarkan prinsip syariah di dalam perbankan. Jadi semua perbankan yang itu menerapkan akad-akad syariah menggunakan pedoman ini dalam penghimpunan maupun dalam penyalurannya. Begitu juga dengan akad mudharabah, karena akad mudharabah dipakai oleh perbankan di dua lini ini, yaitu di dalam penghimpunan maupun di dalam penyaluran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, akad mudharabah di dalam penghimpunan bank syariah. Ya, kalau kita pelajari yang kemarin skema itu, maka penghimpunan di sebelah kiri, yaitu ada akad mudharabah, kemudian akad wadiah dan lain sebagainya. Ya, dalam penghimpunan selain akad mudharabah memakai kebanyakan akad wadiah, yaitu akad titipan itu. Nah, akad mudharabah yang dipakai di dalam penghimpunan atau di dalam yang sebelah kiri kemarin itu ada di beberapa bentuk. Salah satunya yaitu di giro atau di tabungan yang berdasarkan titipan itu. Dalam kegiatan penghimpunan dana yang dalam bentuk giro yang juga berdasarkan akad mudharabah itu berlaku beberapa syarat yang harus ada di dalam akad mudharabah itu. Yang pertama yaitu nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal, ya, yang sudah kita ketahui kemarin, pemilik dana. Kemudian bank itu bertindak sebagai pengelola. Jadi kebalikannya yang di pembiayaan itu. Kalau di dalam penghimpunan yang misalnya di giro itu, nasabah itu sebagai pemilik dananya, sedangkan bank itu sebagai pengelola atau mudharibnya. Kalau di dalam pembiayaan sahibul malnya siapa? Bank, kemudian pengelolanya adalah nasabah. Nah, kalau di dalam penghimpunan itu kebalikannya. Kemudian yang kedua yaitu bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan juga mengembangkannya, termasuk juga di dalamnya adalah melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Jadi baik di dalam penghimpunan atau di dalam pengelolaan bank maupun di dalam penyalurannya bank itu memang prinsip dari usaha yang dibiayai itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Syarat selanjutnya di dalam bentuk giro yang berdasarkan akad mudharabah itu adalah modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang serta dinyatakan jumlah nominalnya. Nah, ini sesuai yang kita bahas kemarin, ya, bahwa di dalam modal, karena mudharabah itu di dalam usaha, maka bentuk tunai dan juga modalnya itu harus bisa diukur dan tidak boleh piutang atau diberikan secara bertahap, itu tidak boleh. Jadi uangnya itu harus tunai, modalnya harus tunai atau bisa diukur dan tidak boleh berupa piutang. Kalau mungkin barang itu juga bisa dihitung ataupun bisa dikira-kira besaran dari barang itu.
Kemudian di dalam pasal 4 yang mengatur atau yang menjelaskan tentang syarat-syarat dari akad mudharabah di dalam bentuk giro, yaitu nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan juga tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam akhir dari kegiatan itu atau di dalam transaksi giro itu, atau dalam bahasanya teman-teman adalah penutupan dari rekening itu. Jadi nasabah wajib memelihara saldo minimal ya, karena di dalam bank itu harus ada saldo minimal, yang mana ketika mau menutup baru bisa dienolkan. Ketika tidak bisa belum ditutup agar bukunya itu tetap hidup, tidak diblokir, karena saya juga pernah mengalami saldonya itu terlalu minim dan tidak begitu diperhatikan, akhirnya bukunya itu atau saldonya itu habis ya, sudah nol, dienolkan. Maka di dalam akad mudharabah, khususnya di dalam bentuk giro itu, nasabah wajib memperhatikan saldo minimal yang itu ditetapkan oleh masing-masing bank. Selanjutnya berkaitan dengan bentuk dari giro yang menggunakan akad mudharabah. Yang kelima, yaitu pembagian keuntungan itu harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening ya. Jadi sama seperti yang kita pelajari di awal, di dalam konsep-konsep akad mudharabah yang diterapkan di pembiayaan juga, bahwa keuntungannya itu dirupakan atau disepakati dalam bentuk nisbah dan juga itu dituangkan di dalam akad. Nah, ini juga yang mungkin sering dari teman-teman semua ketika praktek itu sering kali ya kesalahan di sini ya, ataupun sering kali kita ulang-ulang kesalahan ataupun bentuk dari nisbah itu seringkali dari teman-teman itu diisi secara nominal. Nah, perlu kita ingat-ingat kembali, perlu kita review kembali bahwa di dalam akad mudharabah, baik itu di dalam pembiayaan maupun penghimpunan di dalam giro maupun di dalam deposito, itu dinyatakan dalam bentuk nisbah, bukan secara nominal kemarin, karena masih akan dilakukan. Berbeda dengan akad-akad misalnya murabahah, kemudian ijarah dan sebagainya, itu bisa diketahui. Tetapi kalau mudharabah atau mungkin sama dengan musyarakah itu masih akan dilakukan, sehingga keuntungan itu berupa nisbah. Yang keenam, pemberian keuntungan untuk nasabah didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan. Nah, ini memang giro karena di penghimpunan memang harus disesuaikan ya. Kemudian kalau di dalam penghimpunan itu kita bahas sekilas karena fokus kita di dalam pembiayaan. Tapi kita juga harus paham karena sama-sama dengan akad mudharabah. Kemudian yang ke-7, yaitu bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Jadi bank ketika menutup di dalam biaya operasional giro itu menggunakan nisbah yang menjadi haknya itu. Nah, yang terakhir, syarat dari akad mudharabah di dalam giro, dalam bentuk giro, yaitu bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri. Kalau kemarin kita mempelajari di dalam pembiayaan itu
harus transparan, kemudian harus ada kesepakatan ketika terjadi perubahan akad. Maka begitu juga ketika posisi bank itu sebagai pengelola. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan, apalagi menyembunyikan hasil dari usaha yang dijalankan. Nah, itu tidak boleh. Sama halnya yang kemarin itu di dalam pembiayaan, maka nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah itu juga harus melakukan transparansi dari keuntungan yang didapatkan itu. Itu tadi berkaitan dengan penghimpunan dana dalam bentuk giro yang menggunakan prinsip mudharabah atau akad mudharabah. Kemudian di dalam pasal 5 juga dijelaskan mengenai penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito. Itu seseorang menginvestasikan ya uangnya yang kelebihan uang kemarin didepositokan berdasarkan akad mudharabah. Maka di dalam deposito yang memakai akad mudharabah yang posisinya di dalam penghimpunan dana bank itu juga ada beberapa syarat. Yang pertama, bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Sama ya seperti yang di giro tadi. Jadi bank itu sebagai pengelola, sedangkan nasabah itu sebagai pemilik dana. Kemudian yang kedua yaitu dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal. Ini juga sama seperti yang kita jelaskan sebelumnya di dalam giro bahwa dana disetor penuh, tidak boleh dihutangkan atau dikredit, dicicil, dan dinyatakan dalam jumlah nominal ya, karena nominal harus jelas dalam akad mudharabah. Yang ketiga, pembagian keuntungan dari pengelola dana investasi itu dinyatakan dalam bentuk nisbah. Itu sama juga dengan yang di giro tadi ya. Di dalam pasal 5 juga dijelaskan pada akad tabungan yang berdasarkan mudharabah atau deposito tadi ya, yang menggunakan akad mudharabah, maka nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang itu jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening. Nah, ini memang menjadi satu ciri khas di dalam deposito ya, yang memang kebanyakan orang ketika mendefinisikan deposito seperti yang di persyaratan yang keempat ini. Jadi bank itu memberikan nominal tertentu jumlahnya yang harus dipenuhi oleh pemodal atau oleh nasabah. Ada yang misalnya 10 juta, kemudian berlaku kelipatannya dan sebagainya. Selain itu juga menentukan waktu-waktu tertentu, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan lain sebagainya. Nah, ketika belum selesai waktunya sesuai dengan yang ditentukan itu dan disepakati, maka nasabah tidak boleh mengambil atau menarik dana yang diinvestasikan dengan akad mudharabah atau didepositokan dengan akad mudharabah itu. Yang kelima yaitu nasabah tidak dibolehkan menarik dana di luar kesepakatan ya. Tadi seperti yang sudah kita bahas tadi ya, bahwa jangka waktu di dalam deposito itu sudah ditentukan dari masing-masing bank, itu berbeda-beda. Ada yang 3 bulan, ada 1 tahun, dan lain sebagainya itu. Syarat yang keenam yaitu bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Jadi bank ketika
ingin menutup biaya operasional itu menggunakan nisbah atau keuntungan yang menjadi haknya bank itu. Yang ketujuh yaitu bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Sama ya, di mana-mana baik di giro, deposito, di pembiayaan sama. Intinya sebagai pengelola itu tetap harus melakukan transparansi dari hasil yang sudah dicapai itu. Jadi hasilnya berapa juga harus disampaikan apa adanya, karena sifat dari mudoroba itu adalah sistem kejujuran. Yang terakhir dari syarat akad mudoroba di dalam produk deposito atau di dalam deposito yang menggunakan akad mudoroba di dalam pasal 5, yaitu bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda di dalam perundang-undangan yang berlaku. Jadi bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur di dalam yang undang-undang yang lain. Kenapa? Karena bank itu sebagai mudorib, sebagai pengelola. Nah, nanti akan dijelaskan ketika bank itu menggunakan akad muqayyad ya, di dalam pembiayaan. Kalau ini kan di dalam penghimpunan. Di dalam penghimpunan bank sebagai mudorib, maka bank tidak menjamin dana nasabah itu kecuali diatur di dalam peraturan yang berbeda. Jadi di dalam Undang-Undang nomor 7 ini tidak dijelaskan tentang kewajiban dari bank sebagai pengelola, yaitu ketika di sisi penghimpunan bank syariah. Nah, beberapa tadi akad mudorobah di dalam penghimpunan bank syariah ya, atau di dalam sisi kiri dari bank syariah, yang mana di produk giro maupun deposito. Nah, sekarang kita akan membahas di sisi kanan, yaitu di dalam penyaluran pembiayaan yang menggunakan akad mudorobah di dalam peraturan Bank Indonesia nomor 7/46 tahun 2005. Di dalam penyaluran dana yang menggunakan akad mudorobah itu diatur di dalam pasal 6 ya, bagian kedua di pasal 6. Di pasal 6 itu dijelaskan bahwa kegiatan penyaluran dana yang berbentuk pembiayaan ya, kita sudah beralih ke pembiayaan yang berdasarkan akad mudorobah itu terdapat beberapa syarat. Yang pertama, bank bertindak sebagai sohibul mal yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudorib yang mengelola dalam kegiatan usahanya. Jadi ini kebalikan dari penghimpunan tadi ya. Kalau penghimpunan itu nasabah sebagai pemodal atau sohibul mal, sedangkan bank itu sebagai mudorib. Nah, ketika di dalam pembiayaan, maka bank itu sebagai sohibul mal atau sebagai pemodal, sedangkan nasabah itu sebagai mudorib atau sebagai pengelola. Syarat yang kedua yaitu jangka waktu pembiayaan, kemudian pengembalian dana, dan juga pembagian keuntungan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan bank atau sohibul mal dan juga nasabah sebagai mudorib atau pengelola. Jadi jangka waktu pembiayaan berapa lamanya, kemudian pengembaliannya kapan,
angsurannya berapa kali, kemudian bagi pembagian keuntungan atau nisbahnya itu berapa, itu ditentukan oleh kedua belah pihak. Maka seperti yang mungkin teman-teman praktekkan itu sama ya, jadi jangka waktunya disesuaikan, kemudian pengembalian dana itu juga disepakati di dalam form pengajuan itu, kemudian berapa nisbah yang nanti akan digunakan ketika pembagian keuntungan juga disepakati di situ dan juga disepakati oleh masing-masing pihak. Syarat yang ketiga di dalam penyaluran yang menggunakan akad mudharabah di dalam peraturan BI tahun 2005 yaitu bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan juga pembinaan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Jadi bank punya hak meskipun tidak ikut campur dalam melaksanakan usahanya itu. Haknya apa? Yaitu mengawasi dan juga membina nasabah dalam mengelola usahanya itu. Jadi boleh mengawasi bagaimana berjalannya sebuah usaha itu, kemudian apa kendalanya dan lain sebagainya. Tetapi bank itu tidak boleh mengatur ataupun membuat peraturan di dalam nasabah melaksanakan usahanya itu. Misalnya ketika usahanya warung, maka bank ikut campur menentukan menu, kemudian menentukan bagaimana metode masak dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Yang boleh itu adalah bank itu bisa mengawasi bagaimana proses berjalannya warung itu, kemudian ada masalah apa enggak dan sebagainya itu. Jadi tidak boleh secara langsung ikut mengelola usaha dari yang dilaksanakan oleh nasabah. Yang keempat yaitu pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang. Nah, ini sama juga di dalam penghimpunan ya, bahwa dalam akad itu harus menyerahkan atau pembiayaannya itu diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang. Contoh barang itu seperti apa? Contohnya misalnya usaha mie ayam, maka dari pihak bank itu langsung menyediakan barangnya. Contoh pengajuannya kira-kira dikalkulasi habis 10 juta, maka dari 10 juta itu 3 juta untuk gerobak, kemudian sewa tempat 1 juta misalnya, atau 2 juta misalnya begitu, kemudian bahan baku misalnya mie, kemudian daging dan lain sebagainya, itu dikalkulasi 10 juta itu, tetapi yang memberikan atau yang menyediakan barang-barang itu adalah pihak banknya ya, atau diserahkan uang tunai. Nah, yang menjadi pokok inti itu adalah modal, besaran modal itu diketahui secara pasti, secara jelas. Syarat yang kelima di dalam peraturan Bank Indonesia nomor 7 yaitu dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya ya. Ini masih berkaitan dengan yang keempat tadi. Jadi dalam memberikan uang tunai itu harus dinyatakan jumlahnya, nominalnya berapa ya. Yang paling menjadi inti itu adalah besarnya modal itu nanti itu berapa. Kemudian nanti akan mempermudah menghitung dari hasil yang didapatkan dari usaha itu. Itu adalah intinya. Syarat yang keenam yaitu dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar yang wajar. Jadi kalau yang kelima tadi itu nominalnya itu jumlahnya harus jelas dan diserahkan secara tunai.
Kalau yang keenam itu adalah pembiayaan yang ketika bentuknya barang itu, maka barang yang diberikan kepada nasabah itu juga nilainya itu jelas, nilainya jelas. Katakanlah barang itu yang diserahkan itu senilai 10 juta. Nah, yang paling perlu diingat itu bahwa barang yang diserahkan itu wajar menurut harga pasaran. Jadi bank tidak ketika menyerahkan barang itu menilai barang itu kemudian meninggikan harganya. Nah, itu tidak boleh. Jadi barang itu juga harus sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Di dalam pasal 6 poin yang selanjutnya ya, yaitu poin yang ke-7, yaitu pembagian keuntungan dari pengelola dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Jelas ya, ini yang juga kita sampaikan kemarin bahwa nisbah di dalam akad mudharabah itu harus disepakati kedua belah pihak. Kemudian yang H, poin yang H atau yang ke-8, yaitu bank menanggung seluruh resiko kerugian usaha yang dibiayai, kecuali jika nasabah itu melakukan kecurangan atau kelalaian atau bahkan menyalahi perjanjian yang sudah disepakati, sehingga usaha yang dijalankan oleh nasabah itu terjadi sebuah kerugian. Jadi karena yang menyalurkan atau pemodalnya itu bank, maka bank itu menanggung seluruh resiko kerugian yang diberikan kepada nasabah itu, dengan catatan nasabah itu tidak melakukan kecurangan, kelalaian maupun menyalahi perjanjian yang sudah disepakati. Yang ke-9, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan juga tidak berlaku surut ya. Jadi ketika di awal disepakati 60-40, maka sampai dengan selesai ketika tidak ada kesepakatan untuk berubah ya, sampai selesai ya tetap 40-60 itu, kecuali ketika terjadi sesuatu hal. Dulu pernah dari teman-teman yang praktek itu nasabah merasa keberatan karena kerugiannya besar dan juga nasabah itu bagiannya sangat kecil, sehingga harus dilakukan perubahan. Apakah boleh Pak seperti itu? Boleh ya, boleh ketika ada perubahan nisbah. Akan tetapi harus ada alasan yang itu benar-benar meyakinkan dan juga atas dasar kesepakatan dari masing-masing pihak. Syarat yang ke-10, yaitu nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad. Jadi nisbah dapat ditetapkan secara berjenjang ya, yang besarnya itu berbeda-beda. Dari nasabah satu dengan nasabah yang lain itu berbeda karena usaha yang dilakukan juga berbeda-beda. Kemudian pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi atau profit sharing. Kemudian yang kedua dilakukan juga dengan revenue sharing. Nah, kemarin dari hasil monitoring dari teman-teman juga sudah sampai tahap akhir ya, sudah mau membagi ini usaha atau keuntungan dari nasabahnya. Ada yang menggunakan profit sharing, ada yang menggunakan revenue sharing, ada yang membaginya dari laba bersih, dan juga ada yang dari langsung dari pendapatan kotor. Nah, itu silahkan ya. Caranya kemarin sudah itu ya. Kalau bersih maka dikurangi dengan beban-beban itu. Kalau dengan revenue sharing atau pendapatan itu maka langsung dibagi sesuai dengan persentase yang sudah disepakati di awal itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembagian keuntungan berdasarkan
hasil usaha dari mudhorobah sesuai dengan laporan hasil usaha dari mudhorib atau dari nasabah. Ya, memang yang dibagi sesuai dengan kesepakatan itu adalah hasil keuntungannya, ya, yang disampaikan oleh nasabah. Maka nasabah harus jujur dalam menyampaikan keuntungannya itu berapa. Yang selanjutnya di dalam pembiayaan atau penyaluran dana yang di dalam akad mudhorobah syaratnya yaitu dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai oleh bank, maka berlaku dua ketentuan ini, ya, dua ketentuan yang berlaku. Nah, ini ya, ada di kolom ini ada dua hal itu ketika nasabah menyertakan modal di mana usaha yang dibiayai oleh bank itu. Jadi kalau dimasukkan di dalam kategori jenis mudhorobah, maka mudhorobah mustarokah kemarin itu. Loh, kok bisa menyertakan modal? Kita contohkan kemarin itu seperti usaha rempayek gitu ya. Ketika rempayeknya yang dibiayai oleh bank itu hanya bisa menghasilkan 20, ternyata setiap hari permintaannya lebih dari 20, maka ketika nasabah atau pengelola itu punya modal boleh menyertakan itu. Nah, tetapi ada ketentuan di dalam menyertakan itu. Yang pertama yaitu nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan mudhorib. Kemudian yang kedua, poin yang kedua ini yang paling penting. Atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut itu, ya, maka nasabah mengambil bagian keuntungan. Jadi nasabah mengambil bagian keuntungan dari proporsi modalnya itu, dan sisanya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara bank dan juga nasabah. Jadi nasabah boleh mengambil keuntungannya sesuai dengan modalnya sendiri. Setelah itu kemudian nasabah membagi sesuai dengan kesepakatan antara bank tadi. Katakanlah boleh mengambil sesuai dengan modalnya itu menghasilkan 10.000 dari 100.000. Nah, yang 90.000 maka kemudian dibagi dengan bank dan juga nasabah sesuai dengan kesepakatan di awal itu. Yang paling penting adalah ketika nasabah ingin menyertakan modal itu, maka bank juga harus mengetahui atas persetujuan pihak bank, ya, karena itu akan mencampurkan antara akad yang sudah berjalan itu. Maka nasabah sebagai pengelola harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak bank. Nah, syarat yang terakhir di dalam peraturan Bank Indonesia nomor 7 ini, ya, khususnya di dalam pembiayaan yang menggunakan akad mudhorobah, itu ditentukan bahwa pengambilan pembiayaan dilakukan pada akhir periode untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun, atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari nasabah itu. Jadi pengembalian dari modal yang dipinjamkan oleh bank yang harus dikembalikan oleh nasabah itu dikembalikan setelah akhir periode. Kenapa kok tidak di tengah, kemudian di menjelang akhir dan lain sebagainya? Karena kebanyakan modal yang digunakan oleh nasabah itu terus masih diputar sampai dengan akhir kontraknya itu. Katakanlah pinjamnya 500.000, ketika harus mengembalikan separuh, maka nasabah akan memutar dananya itu pasti kebingungan, karena biasanya yang diputar 500 tinggal separuh. Nah, akan tetapi di lain sisi ketika ada keuntungan yang didapatkan oleh nasabah, maka di dalam peraturan ini itu dibolehkan ketika nasabah itu membayar secara angsuran. Angsurannya dari mana? Yaitu dari
kas yang masuk dari hasil yang didapatkan itu, mungkin dari keuntungannya, mungkin dari dana kelebihan dan sebagainya. Itu yang jelas ketika mengangsur itu masih bisa memutar modal yang dikelolanya tadi ya. Maka yang kemarin ketika teman-teman praktek, jumlah dari angsurannya itu disesuaikan dengan kemampuan nasabahnya itu. Selanjutnya di dalam pasal 7 juga dijelaskan tentang kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang itu berdasarkan mudhorobah muqayyadah. Dan apa syarat-syarat yang ada di dalam pasal 7? Yang pertama yaitu sebelum kita menginjak ke yang pertama, perlu kita tegaskan kembali apa mudhorobah muqayyadah. Mudhorobah muqayyadah yaitu modal atau pemilik modal itu memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola modal. Jadi pemilik modal itu sudah memberikan batasan usaha yang boleh dibiayai atau menentukan jenis usaha yang dibiayai. Kebalikan dari mudhorobah mutlaqah. Syaratnya apa? Yang pertama yaitu bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan juga jenis kegiatan usaha yang itu ditentukan oleh investor. Jadi bank itu sebagai penyalur dana. Penyalur dari mana? Dari investor. Investor itu siapa? Investor itu nasabah di sebelah kiri tadi, kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola kepada nasabah di sebelah kanan ya. Jadi dari nasabah sebelah kiri kemudian menyalurkan ke nasabah di sebelah kanan sebagai usaha dengan persyaratan dan juga jenis usaha tertentu. Jadi posisi bank ketika memakai mudhorobah muqayyadah itu bank hanya sebagai penyalur, perantara ya, menyalurkan antara orang yang kelebihan modal disalurkan kepada orang yang membutuhkan modal. Tetapi dalam tanda petik usaha yang akan dijalankan oleh nasabah yang di sebelah kanan atau nasabah yang akan melakukan pembiayaan itu sudah ditentukan oleh nasabah yang di sebelah kiri, jenis usahanya semua itu yang perlu diketahui. Kemudian yang kedua, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan dari investor, nasabah dan juga pihak bank. Jadi jangka waktu pembiayaannya, kemudian kapan mengembalikan dananya, dan juga pembagian keuntungannya itu berapa. Nah itu disepakati antara nasabah di sebelah kiri sebagai investor, kemudian nasabah di sebelah kanan sebagai pengelola usaha, dan juga pihak bank sebagai penyalur. Jadi ada tiga elemen ya yang menjadi penentu. Kalau tadi kan mudhorobah yang lain, mudhorobah mutlaqah maupun mudhorobah mustarokah itu tidak perlu melibatkan investor karena nasabah yang menyalurkan dananya itu tidak memberikan batasan, sehingga yang menyalurkan adalah banknya. Bank itu
berikan kuasa untuk menyalurkan. Tetapi kalau muqayyadah karena sudah ada batasan, maka ketiganya itu terlibat. Yang ketiga, bank itu tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, tetapi memiliki hak dan juga pengawasan dalam pembinaan usaha nasabah. Sama ya seperti yang sebelumnya, bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi memiliki hak dan pengawasan. Meskipun bank itu sebagai perantara itu. Jadi samalah dengan akad-akad mudharabah yang lainnya. Kemudian pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang. Tadi sudah kita bahas mengenai ini ya. Jadi yang penting substansinya itu nominalnya bisa diketahui dengan jelas. Kemudian yang kelima di dalam mudharabah muqayyadah, yaitu dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan itu nilainya ataupun harganya itu juga harga pasar, dan itu juga harus diketahui nominalnya berapa. Sedangkan ketentuan akad mudharabah muqayyadah yang keenam, yaitu bank sebagai agen penyalur dana itu dapat menerima fee atau imbalan ya, yang itu perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak. Siapa itu? Yaitu ada investor, kemudian ada pengelola nasabah di sebelah kanan, dan juga banknya itu. Bank, karena memang bank itu adalah usaha di bidang jasa, maka juga harus dapat ini ya haknya, yaitu menerima fee atau imbalan. Yang ketujuh yaitu pembagian keuntungan dari pengelola dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara investor dan juga nasabah. Sama ya, di pasal-pasal yang sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Maka di muqayyadah juga sama. Kemudian yang ke-8, bank sebagai agen penyalur dana itu investor itu tidak menanggung resiko ya. Jadi bank sebagai agen penyalur dana yang dimiliki oleh investor atau nasabah di sebelah kiri, maka bank tidak menanggung resiko kerugian usaha yang dibiayainya itu. Mengapa? Karena sahibul malnya itu adalah investor yang ada di sebelah kanan, sedangkan bank itu hanya perantara saja. Maka bank dalam pembiayaan mudharabah muqayyadah itu bank tidak dikenai resiko atau tidak menanggung resiko atas kerugian ketika nanti terjadi kerugian dalam usahanya itu. Dan yang terakhir yaitu investor sebagai pemilik dana. Investor sebagai pemilik dana mudharabah muqayyadah ya, yang menanggung seluruh resiko kerugian itu, kecuali jika nasabah itu tidak melakukan kelalaian ataupun kecurangan atau juga menyalahi dari perjanjian itu. Jadi selama nasabah itu tidak melakukan itu, tidak ada kesengajaan, kemudian lalai, kemudian curang atau tidak jujur, maka investor atau pihak nasabah di sebelah kiri itu yang menanggung. Tapi kalau ada hal-hal yang demikian ini, maka disengaja ataupun memang sengaja lalai, kemudian menyalahi aturan-aturan yang sudah dilakukan perjanjian sebelumnya, maka sebagai pengelola nasabah di sebelah kanan juga harus bertanggung jawab atas kelalaian, atas kesengajaan itu. Nah itu tadi ya teman-teman semuanya. Jadi
di dalam pasal 7 itu juga dijelaskan, khususnya di dalam muqayyadah yang kemarin belum disinggung secara mendalam. Maka pada hari ini bagaimana penerapan mudharabah muqayyadah di peraturan Bank Indonesia nomor 7 itu sudah dijelaskan secara detail. Selain itu juga mudharabah di sebelah kiri atau mudharabah di dalam penghimpunan juga dijelaskan. Di dalam pembiayaan juga dijelaskan secara sangat detail, dan bahkan sampai dengan mudharabah muqayyadah. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita membahas di pasal 20 ya. Di dalam pasal 20 itu dijelaskan tentang penyelesaian sengketa bank dan juga nasabah. Nah, khususnya di dalam akad mudharabah ini. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam arti ada yang inisiatif tidak sesuai dengan perjanjian bagaimana yang diperjanjikan ini dalam akad, atau terjadi perselisihan di antara bank dan juga nasabah, maka upaya yang dilakukan itu melalui musyawarah. Nah, memang di dalam syariah itu sendiri mengatur ketika ada sebuah permasalahan, tidak hanya di dalam perbankan saja, permasalahan apapun itu dilakukan secara musyawarah, secara mufakat ya, karena di dalam musyawarah itu solusi yang terjadi adalah win-win solution ya, tidak satunya win, satunya loss, atau ada yang menang, ada yang kalah. Kalau musyawarah itu akan ketemu titik keseimbangannya. Nah, kalau menggunakan akad kalau menggunakan musyawarah tetap tidak menemukan solusi, tidak menemukan jalan, karena mungkin kemarin ada yang macet, kemudian ditakih, tidak mau, justru malah selalu bermain petak umpet ya, maka jika dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternatif, yaitu diselesaikan di arbitrase syariah ya. Kemarin juga sudah kita bahas panjang lebar mengenai permasalahan yang ada di dalam pembiayaan akad mudharabah, kemudian analisis faktor. Maka ketika tidak bisa dilaksanakan secara musyawarah, diselesaikan di arbitrase syariah, tidak di pengadilan negeri ataupun di pengadilan agama ya. Kalau di pengadilan agama nanti lebih condong di perceraian. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan sanksi bank. Nah, di dalam pasal 21 di Undang-Undang tahun 2005 ya tentang peraturan BI, dijelaskan bahwa bank yang tidak melaksanakan ketentuan baik dari pasal 2 sampai dengan 19, karena di dalam pasal 2 sampai dengan 19 itu sudah mengatur mulai dari semuanya ya, semua akad, sampai dengan di pasal 19 peraturan Bank Indonesia ini akan dikenai sanksi administratif sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 52 pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1992, yaitu yang sudah diubah di Undang-Undang nomor 10 tahun 98. Di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 98 itu dijelaskan sanksi ketika bank itu tidak melaksanakan ketentuan yang disampaikan di dalam peraturan nomor 7 ini tahun 2005 ini, maka ada beberapa sanksi. Yang pertama, ketika bank itu tidak mau menjalankan ini ya, yang sudah kita bahas hari ini, misalnya di dalam akad mudharabah keluar dari peraturan ini,
maka akan dikenakan yang pertama sanksi tertulis, ya itu biasanya dengan peringatan itu dengan menggunakan teguran tertulis. Tetapi ketika teguran tertulis itu tidak dihiraukan atau tidak digubris, tidak diperhatikan, maka akan bisa juga dilaksanakan penurunan tingkat kesehatan. Jadi ketika penilaian bank itu sudah kesehatannya sudah sangat buruk, itu nanti akan diragukan oleh masyarakat. Nah, yang terakhir, kalau dua ini tidak ada hasilnya, tetap saja melakukan membuat peraturan sendiri dalam melaksanakan penghimpunan maupun penyaluran secara syariah, maka sanksi yang diberikan adalah bisa penggantian pengurus, ya. Jadi bisa jadi dicopot, bisa jadi diganti atau diturunkan jabatannya, ya. Misalnya manajer membuat ketentuan operasional dalam penghimpunan dan juga penyalurannya sendiri, dan itu keluar dari peraturan BI tahun 2005 ini, maka bisa jadi manajer itu diganti atau pengurusannya diganti, ya. Bisa jadi diturunkan jabatannya, bisa jadi dicopot dan sebagainya. Nah, itu merupakan sanksi-sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, mungkin itu ya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat perbankan, yang kita bahas hari ini sangat banyak dan sangat mendetail, ya. Yang terakhir sanksi bank, kemudian ada lagi bagaimana penyelesaian sengketa di dalam bank syariah ketika tidak bisa dilakukan secara musyawarah. Kemudian tadi ada ketentuan atau syarat-syarat di dalam melaksanakan pembiayaan akad mudharabah di dalam bank syariah, khususnya akad mudharabah muqayyadah, dan juga di dalam penghimpunan yang menggunakan akad mudharabah. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.